Oke, halo guys, selamat datang di Film Singkat. Pada video kali ini kita akan membawakan cerita dari film Pokemon movie terbaru yang berjudul The Distant Blue Sky. Namun hanya ada satu episode, yang dimana movie ini juga merupakan episode spesial untuk Ash. Tetapi bukan 11 episode spesial di bulan Januari nanti. Jadi episode Pokemon The Distant Blue Sky ini tidak akan berhubungan dengan 11 episode spesial di Januari nanti. Namun untuk film Pokemon ini memiliki cerita yang sangat bagus. Dan juga untuk pertama kalinya kita mendapatkan informasi kalau Ash mempunyai seorang ayah yang Mimin pikir selama ini Ash itu merupakan anak piatu. Dan ternyata Ash masih mempunyai seorang ayah yang masih hidup. Tetapi untuk film Pokemon ini akan berbeda universe dengan Pokemon utama yang kita kenal. Jadi Ash yang ini tidak pernah bertemu dengan Go, Serena, Greninja, Riolu, dan semua hal di universe utama. Walaupun berbeda universe, tapi jujur film ini merupakan salah satu film Pokemon terbaik yang mampu membuat kalian tersentuh, merinding, bahkan menangis. Dan oke, tanpa banyak curhat, mari kita mulai saja cerita kali ini. Cerita ini dimulai dengan diperlihatkan Pokemon Poliwag yang sedang berenang bersama. Dengan dipandu oleh pemimpin Pokemon Poliwag, mereka berenang mengikuti arus sungai untuk sampai ke tempat daratan. Namun tiba-tiba saja Ash tanpa sengaja mengganggu barisan mereka dengan berenang masuk ke dalam air. Namun tidak lama setelah Ash menyelam, Ash berpapasan dengan Pokemon Golden Fish, yang dimana Pokemon Golden Fish ini terkenal dengan keagresifannya. Jika ada manusia yang berenang di dekatnya, maka Pokemon Golden Fish akan menggunakan tanduknya untuk menyerang manusia tersebut. Untungnya Pokemon Golden Fish yang berada di hadapan Ash tidak merasakan adanya ancaman dari Ash, dan Pokemon Golden Fish lebih memilih pergi menjauhi Ash. Namun di saat itu tiba-tiba saja Pokemon Seaking yang merupakan evolusi dari Golden Fish lewat di hadapan Ash. Ash pun memutuskan untuk berenang mengikuti Pokemon Seaking tersebut. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang tak sengaja menabrak Ash karena tidak melihat adanya Ash di sana. Tetapi orang itu tidak menghiraukan Ash dan ia pergi berenang menjauh dengan ketakutan. Ternyata orang tersebut sedang ketakutan karena ia sedang dikejar oleh Pokemon Gyarados, yaitu termasuk Pokemon yang paling berbahaya yang bisa hidup di air tawar maupun di air asin. Gyarados sendiri memiliki taring yang sangat kuat melebihi besi. Dengan taring tersebut, ia mampu menghancurkan batu yang sangat keras dengan mudah. Ash yang melihat Gyarados langsung berenang pergi menjauhi Gyarados. Di atas daratan, ternyata Pikachu sedang bersantai dengan para Pokemon Pikachu lainnya sambil mengeluarkan Thunderbolt sebagai alat pemijat bagi para Pokemon Pikachu. Dan tidak jauh dari sana ada juga Pokemon Raichu yang sedang tertidur, serta ada seekor Pikachu yang sedang berjalan-jalan. Ash yang sedang berurusan dengan Gyarados pun memanggil Pikachu untuk meminta tolong. Pikachu yang mendengar teriakan Ash langsung pergi menuju ke tempat Ash. Orang yang tadi tak sengaja menabrak Ash telah naik ke permukaan, sedangkan Ash melompat dari tanduk Gyarados ke tempat Pikachu. Dan pertarungan Ash bersama Pikachu melawan Gyarados pun dimulai. Gyarados menyerang duluan dengan Hydro Pump. Untungnya Pikachu bersama Ash berhasil menghindar dengan melompat ke atas udara. Sambil terbang di atas udara, Ash meminta Pikachu untuk menyerang Gyarados menggunakan Thunderbolt. Serangan Thunderbolt ke arah Gyarados berhasil melukai Gyarados. Ash pun melemparkan Pokeball-nya untuk menangkap Gyarados. Gyarados pun berhasil masuk ke dalam Pokeball Ash, namun sayang tidak sampai tertangkap karena Gyarados berhasil kabur dari Pokeball Ash dan ia pergi meninggalkan Ash. Namun Ash tampak tidak sedih dan ia justru memberikan ucapan selamat tinggal kepada Gyarados. Kemudian orang yang tadi menabrak Ash di dalam air menantang Ash untuk bertanding Pokemon. Namun orang ini sama sekali tidak diberitahu namanya dan mari kita sebut saja dengan Asep. Ash pun menerima tantangan dari Asep dan Ash memakai kembali pakaiannya. Pada pertarungan mereka berdua, Ash menggunakan Pokemon Pikachu sedangkan Asep menggunakan Pokemon Machamp. Pertarungan dibuka dengan Pikachu menggunakan Iron Tail kepada Machamp yang membuat Machamp terpental mundur. Machamp membalas Pikachu dengan serangan Hyper Beam, namun Pikachu dapat menghindarinya dengan melompat.
Dan di atas udara, Pikachu menyerang Machamp menggunakan Thunderbolt, membuat Machamp kalah seketika. Dan pada sore harinya, Ash berpamitan dengan Asep untuk melanjutkan kembali petualangan Ash. Pikachu pun juga berpamitan dengan para Pokemon Pikachu lainnya. Dada Pika, Piki, Piku, Pike, Piko, dan kemudian Ash bersama Pikachu melanjutkan kembali petualangan mereka. Pada keesokan harinya, Ash mampir ke tempat Pokédex terdekat untuk bisa berbicara kepada sang ibu. Ibu Ash bertanya apakah Ash sekarang berada di dekat daerah dari kota Tonari. Ash menjawab jika dirinya sekarang memang berada di dekat dari daerah kota Tonari. Tinggal melewati satu gunung saja maka Ash akan sampai di kota Tonari. Ibu Ash pun senang karena ternyata Ibu Ash sudah membuat janji pertemuan kepada seseorang yang berada di kota Tonari Town, tepatnya di Pokemon Center kota Tonari. Dan orang yang akan ditemui oleh Ibu Ash adalah suaminya alias ayah Ash. Ash yang mendengar kalau ayahnya berada di kota Tonari pun sangat senang. Ibu Ash menyampaikan jika Ash mau bertemu dengan sang ayah, maka datang saja besok pagi di Pokemon Center kota Tonari. Ash yang mendengar itu pun sangat bersemangat dan ia langsung mematikan telepon dari ibunya untuk bisa langsung pergi ke kota Tonari. Padahal sang ibu masih ada beberapa pesan yang belum disampaikan. Namun karena sudah terputus, sang ibu pun tidak bisa menyampaikannya. Tak disangka di Pokemon Center tersebut ternyata ada tim Rocket yang dari tadi menguping pembicaraan Ash dengan ibunya. Tim Rocket yang mengetahui jika Ash akan pergi ke kota Tonari pun juga ingin pergi ke kota Tonari duluan untuk bisa menculik Pikachu dari Ash. Di tengah perjalanan Ash menaiki gunung untuk pergi ke kota Tonari, Ash melewati hutan yang aneh karena di sepanjang perjalanan Ash melihat ada banyak sekali batu yang bergambarkan Pokemon Kangar. Sampai Ash melewati pohon raksasa dengan melalui gua yang berada di bawah pohon tersebut. Semakin dalam Ash melewati gua tersebut, Ash kesulitan untuk melihat karena kurangnya cahaya. Ash yang terus berjalan berhasil keluar dari sisi lain gua itu. Di sana Ash melihat ada banyak sekali Pokemon liar yang tinggal di hutan itu. Namun terlihat jika hutan tersebut memiliki cahaya biru misterius. Namun di sini Ash tidak menyadarinya. Sebelum Ash melanjutkan perjalanan, Ash memutuskan untuk menggunakan gua yang baru saja ia lewati sebagai tempat istirahatnya sementara. Di malam harinya Ash tidur bersama Pikachu di dalam gua itu. Dan pada keesokan harinya Ash dibangunkan oleh jilatan dari Pokemon Lickitung. Namun tidak lama setelah Ash terbangun, Ash menyadari jika Pikachu sudah tidak berada di sampingnya. Ash yang panik Pikachu menghilang segera pergi keluar mencari Pikachu. Namun di saat itu tiba-tiba saja ada seorang anak laki-laki yang datang menemui Ash dengan menyampaikan kalau ia tahu di mana lokasi Pikachu sekarang. Ash pun mengikuti anak tersebut ke tempat Pikachu. Sekaligus Ash bertanya kenapa ia tahu lokasi dari Pikachu. Anak tersebut menjawab kalau ia tadi malam melihat ada orang-orang yang memakai seragam aneh membawa Pikachu pergi. Ternyata Pikachu sekarang telah diculik oleh tim Rocket. Dan tim Rocket merayakan keberhasilan mereka dengan memakan satu keping biskuit. Tidak lama kemudian Ash telah sampai di tempat tim Rocket dengan dipandu oleh anak yang tadi. Ash pun meminta kepada tim Rocket untuk mengembalikan Pikachu. Pikachu mencoba menghancurkan kurungan tapi gagal karena kurungan tersebut dapat menyerap energi listrik dari Pikachu. Ditambah lagi kurungan tersebut hanya bisa dibuka dengan satu kunci yang sekarang dipegang oleh tim Rocket. Tim Rocket yang sudah pede dengan kemenangan mereka merayakan selebrasi di hadapan Ash. Demi mencegah kehancuran dunia, demi melindungi kedamaian dunia, berdiri atas dasar kejahatan cinta dan keadilan, penjahat cantik dan rupawan hadir di sini. Musashi, Kojiro, oi kunci kalian kuambil loh. Ash melepaskan Pikachu menggunakan kunci itu dan Pikachu menyerang tim Rocket dengan serangan Thunderbolt yang membuat tim Rocket terpental ke udara.
Setelah mendapatkan Pikachu kembali, Ash pun berterima kasih kepada anak yang tadi. Karena berkat dirinya, ia bisa menyelamatkan Pikachu dari tim Rocket. Mereka berdua pun berkenalan dengan anak tersebut memperkenalkan dirinya dengan nama Haruto. Tetapi anehnya di saat Ash ingin berjabat tangan dengan Haruto, Haruto tidak merespon Ash dan ia malah mengalihkan topik pembicaraan dengan menanyakan Pikachu. Yokatta ne, Haruto. Yoroshiku na. Ditambah lagi, ternyata Haruto ini belum pernah memegang Pokemon sama sekali. Ia menanyakan kepada Ash bagaimana rasanya memegang Pokemon Pikachu. Ash pun menjawab rasanya seperti hangat dan lembut. Namun Ash tidak pernah menyangka bakalan ada seseorang yang belum pernah menyentuh Pokemon padahal ia hidup di dunia luar. Ditambah lagi Haruto memberitahu kalau ia sangat menyukai Pokemon. Jadi rasanya tidak mungkin ada seseorang yang suka dengan Pokemon tapi belum pernah menyentuh Pokemon. Namun Ash tidak curiga dengan Haruto dan Ash menyampaikan kalau ia akan membantu Haruto menyentuh semua Pokemon yang hidup di hutan ini. Sawari ni ikou ze, Haruto. Haruto yang mendengar perkataan Ash bersemangat dan ia mau ikut bersama Ash menyentuh Pokemon. Pokemon pertama yang Ash temukan adalah Pokemon Diglett. Ash pun mengajak Haruto mendekat untuk menyentuh Pokemon Diglett. Namun di saat itu tiba-tiba saja Pokemon Diglett langsung kabur dari sana. Ash yang tidak menyerah mencari Pokemon lain dengan mendapatkan Pokemon Dodrio. Namun gagal lagi karena Pokemon Dodrio berhasil kabur. Selanjutnya Pokemon Venonat. Namun gagal juga karena Pokemon Venonat menyerang Ash dengan Sleep Powder. Lalu Pokemon Kakuna, namun gagal juga karena diserang oleh rombongan Pokemon Beedrill. Untungnya Ash bersama Pikachu berhasil selamat dengan bersembunyi di dalam rumput. Sedangkan Haruto juga selamat karena ia sudah mengetahui semua wilayah dari hutan ini. Tetapi di saat itu perut Ash bersama perut Pikachu telah berbunyi kelaparan. Untungnya Hattori menyampaikan kalau ia tahu tempat di mana banyak buah beri. Ash yang mendengar itu pun merasa terbantu dan ia pergi bersama Hattori mencari buah beri. Tetapi tak disangka buah beri yang dimaksud oleh Hattori merupakan kebun buah beri milik orang lain. Yang terlihat di sana ada seorang pria yang sedang melukis gambar langit serta awan. Pikachu. Sora no e ga ippai da. Hattori menyampaikan kalau ia suka dengan gambaran langit dari pria tersebut. Terlebih lagi gambaran langit yang berada di dekat kursi. Ash yang kesulitan melihat mencoba melihat lukisan tersebut dari dekat. Namun di saat itu tiba-tiba saja ada seseorang yang telah menjatuhkan ranjang rotinya. Ash pun melihat ke arah ranjang tersebut yang ternyata orang tersebut adalah seorang wanita dewasa. Dengan wajahnya yang begitu kaget melihat ke arah Ash. Seperti sedang melihat hantu. Namun hanya sebentar dan setelah itu raut wajah dari wanita itu langsung berubah kembali normal. Wanita tersebut meminta maaf kepada Ash karena telah membuat Ash terkejut. Ash pun juga meminta maaf karena telah mengintip tanpa izin. Namun di saat Ash menengok ke belakang melihat Haruto, Ash pun sangat terkejut karena tiba-tiba saja Haruto menghilang tanpa jejak. Nah, doko itta? Wanita itu yang melihat Ash sedang mencari temannya pun sedikit kebingungan karena tadi ia lihat Ash datang hanya sendirian. Namun karena keributan tersebut, pria yang tadi sedang melukis keluar dari ruangannya yang ternyata ia merupakan suami dari wanita itu. Sama seperti dengan sang wanita, pria tersebut juga terkejut melihat Ash. Sang istri bernama Sae pun menyampaikan kalau apa yang dipikirkan oleh suaminya tidak mungkin terjadi. Jadi di sini memang percakapan mereka sedikit membingungkan. Namun tenang saja, nanti akan diperjelaskan di tengah film. Berbeda dengan sang istri, sang suami di sini menanggapi Ash dengan sikap yang dingin. Dengan ia menyampaikan kalau Ash diperbolehkan mengambil berry sesuka hatinya. Dan ia pun kembali ke dalam ruangannya. Sang istri pun meminta maaf karena perilaku suaminya yang tidak sopan dan ia akan membantu Ash mengambil buah beri. Tak disangka Sae ini merupakan orang yang sangat baik. Tidak hanya Ash mendapatkan buah beri, Ash juga diberikan roti hasil buatannya sendiri menggunakan bahan-bahan rumah. Lalu Ash berterima kasih dan ia pergi dari sana. Tidak lama kemudian Ash bertemu lagi dengan Haruto. Ash pun menanyakan kenapa Haruto tadi menghilang. Haruto menjawab kalau ia tadi tak sengaja melihat Pokemon yang indah dan ia pun pergi mengejarnya. Pokemon mitsukete oikakechatte.
Es yang mendengar itu pun bisa menerima alasan Haruto, dan Es mengajak Haruto makan bersama dengan buah beri serta roti pemberian dari wanita tadi. Namun Haruto menolaknya karena tadi ia sudah sarapan cukup banyak dan perutnya masih kekenyangan. Kemudian Es pun makan roti bersama Pikachu dengan ditemani Haruto sambil melihat pemandangan langit yang indah, dan Haruto menyampaikan kalau ia memang suka melihat pemandangan langit. Es yang tidak enak makan sendirian di hadapan Haruto menawarkan kembali roti kepada Haruto. Namun Haruto tetap menolaknya dengan alasan yang sama, yaitu sudah kekenyangan. Kemudian Haruto melihat Es dan Pikachu yang saling berkomunikasi, dengan Pikachu yang meminta bagian kecil dari roti milik Es. Karena melihat Es yang dapat berkomunikasi dengan Pokemon, Haruto pun meminta tolong kepada Es. Lalu Haruto mengantarkan Es ke tempat rombongan Pokemon Monkey. Dan di sana Haruto memberitahu kalau rombongan Pokemon Monkey tersebut telah mengambil topi miliknya, yang dimana topi tersebut merupakan topi berharga pemberian dari ayah Haruto. Es pun bisa mengerti perasaan Haruto karena topinya dulu juga pernah diambil oleh rombongan Pokemon Monkey. Pikachu yang ingin menolong Es mau menyerang rombongan Pokemon Monkey dengan serangan Thunderbolt. Namun Es tidak memperbolehkannya karena serangan tersebut akan merusak topi milik Haruto. Lalu Es pergi mengejar Pokemon Monkey tersebut sendirian untuk mengambil topi milik Haruto. Sampai pada akhirnya Es berhasil mendapatkan Pokemon Monkey dan ia mendapatkan kembali topi milik Haruto. Es pun meminta maaf kepada Monkey karena harus mengambil topi milik Monkey karena topi ini merupakan topi berharga bagi temannya. Namun setelah diambil, tiba-tiba saja Pokemon Monkey langsung menangis karena Pokemon Monkey ini juga sangat menyukai topi itu. Es yang tidak tega melihat Pokemon Monkey menangis memberikan topinya kepada Monkey sebagai pengganti dari topi Es yang ia ambil. Monkey yang mendapatkan pemberian topi dari Es pun sangat senang dan ia kembali ke rombongannya. Namun di saat Es ingin mengembalikan topi itu kepada Haruto, tiba-tiba saja Haruto menghilang secara tiba-tiba dan muncul kembali di tempat yang jauh. Es pun berusaha mengejar Haruto, namun tetap saja Haruto pergi menjauh. Sampai pada akhirnya Es malah kembali ke rumah dari suami istri yang tadi, yang kebetulan juga mereka berada di luar karena mau pergi berjalan-jalan. Tetapi tiba-tiba saja kedua suami istri tersebut kaget dengan topi yang dipegang oleh Es. Sang suami pun bertanya dari mana Es mendapatkan topi itu. Es menjawab kalau ia mendapatkan topi itu dari rombongan Pokemon Monkey karena temannya Haruto yang meminta tolong kepadanya untuk mengambil topi itu. Kedua suami istri tersebut yang mendengar itu pun sangat terkejut dan sang suami meminta kepada Es untuk tidak berbohong. Tetapi Es menyampaikan kalau ia tidak berbohong. Sang istri yang mendengar itu pun tiba-tiba langsung bersedih sambil menutupi mulutnya untuk tidak menangis. Kemudian Es pun dibawa masuk ke dalam rumah mereka. Dan sang istri pun menjelaskan kalau Haruto yang tadi Es temui adalah anak dari mereka berdua. Dan ia telah meninggal setahun yang lalu karena sebuah penyakit yang sangat keras. Namun Es yang mendengar itu tidak percaya karena tadi ia benar-benar bertemu dengan Haruto di depan matanya. Tetapi memang sejak pertemuan awalnya dengan Haruto, Haruto memiliki sikap yang aneh. Sang istri kembali menjelaskan kalau Haruto dari kecil memang suka bermain-main di hutan sambil menyentuh semua Pokemon liar. Dan ia memiliki cita-cita untuk menjadi Pokemon Trainer serta mengikuti banyak Pokemon Battle. Dan satu hal yang sangat disukai oleh Haruto adalah langit. Semenjak Haruto telah tiada, sang suami lebih memilih mengurung dirinya di dalam rumah sambil melukis gambar langit dengan berharap Haruto akan senang dengan gambarannya. Es yang melihat lukisan itu pun teringat dengan satu lukisan yang sangat disukai oleh Haruto, yaitu lukisan langit yang berada di tengah. Sang istri pun bercerita jika lukisan langit itu merupakan langit yang pernah mereka bertiga lihat sewaktu mereka bertiga sedang berjalan-jalan.
Dan setelah itu pun mereka bertiga tidak pernah berjalan-jalan melihat langit kembali karena sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. ただそこにあるだけで幸せだったんだろう。 Setelah itu pun S pergi pamit meninggalkan mereka untuk melanjutkan petualangannya ke kota Tonari bertemu dengan sang ayah. Tetapi untungnya berkat cerita S yang tadi telah bertemu dengan Tonari, kedua suami istri ini mendapatkan semangat hidup yang baru. ハルトも好きだった。これからは空だけじゃなく Dan sang suami akan lebih banyak menggambar hutan serta Pokemon yang disukai oleh Haruto. Tetapi di saat itu tanpa mereka sadari Haruto tiba-tiba saja berada di tengah-tengah mereka. 森やポケモンたちも Kemudian tidak lama setelah S melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba saja Haruto berada di depan S. S pun sedikit terkejut karena ia telah sadar jika Haruto ini adalah hantu. ハルト、サトシ。 Namun ia tidak takut dengan Haruto dan S justru ingin membantu Haruto menyentuh Pokemon. Namun percobaan Haruto tidak berhasil karena tubuhnya yang tembus pandang. いいんだよ、もう。まだポケモン触ってなかったな。ダメみたい。 Namun S tidak menyerah dan ia mencoba menggunakan kekuatan mistisnya kepada Haruto. Tak disangka S yang berada di universe ini memiliki kekuatan Aurora, yang dimana jika berada di universe utama, kekuatan Aurora ini dipakai oleh S untuk menghubungkan dirinya kepada Pokemon yang kita kenal dengan kekuatan Kisna atau Bond. Pokemon tersebut adalah Greninja, yaitu S Greninja, dan termasuk Riolu. Walaupun tidak sepenuhnya Riolu menggunakan kekuatan Kisna, karena Riolu tetap menggunakan bantuan dari kekuatan batu mega evolusi. S yang menggunakan auroranya tak disangka bisa bersentuhan dengan Haruto. Dan melalui tangan S pun, Haruto berhasil bersentuhan dengan Pikachu. Haruto yang merasakan sentuhan tersebut pun sangat senang. ハルトの手を重ねて。通りだ。ありがとう。 Dan setelah S membuka matanya kembali, Haruto sudah tidak ada di hadapan S. Lalu kemudian S pun pergi meninggalkan hutan itu melalui gua pohon yang kemarin S lewati. ありがとな、ピカチュウ。 Singkat cerita, pada sore harinya S telah sampai di Pokemon Center kota Tonari untuk bertemu dengan sang ayah dan ibu. Namun sangat disayangkan, ayah S sudah pergi duluan karena ada urusan yang mendadak di tempat yang sangat jauh. パパもう行っちゃったの？みたいなのよ。 Dan sebagai tanda perminta S tidak bisa bertemu dengan S, ayah S telah menitipkan hadiah kepada ibu S, yaitu topi baru. これパパから。 S yang mendapatkan topi baru pun sangat senang karena kebetulan topinya yang lama telah ia berikan kepada Pokemon Monkey. Tidak lama kemudian perut S pun berbunyi karena sudah merasakan kelaparan. Untungnya ibu S telah menyadari hal tersebut dan ia sudah memasakkan S makanan kesukaan S di dapur Pokemon Center, yaitu makanan kroket. Tak disangka di saat S yang sedang makan, ada tim Rocket yang sedang mengawasi S dari dekat. Dan mereka terlihat ngiler melihat S yang sedang memakan makanan lezat. Tiba-tiba saja tidak lama kemudian, ibu S juga memberikan makanan yang sama kepada tim Rocket. いただきます。 作りすぎちゃったのよ。 Yang membuat tim Rocket sangat senang dan mereka memakan kroket tersebut dengan sangat lahap. Namun di saat S sedang makan, S terlihat sedang menangis. Tangisan tersebut antara S sangat suka dengan masakan kroket dari ibunya atau S teringat dengan kisah Haruto yang tadi. なんで？ Tangisan S di sini juga membuat kita sebagai para penonton ikut bersedih karena kita tahu sebentar lagi kita akan berpisahan dengan S. Kemudian pada keesokan harinya, S berpamitan kepada sang ibu karena ia mau melanjutkan petualangannya. Terlebih lagi di pagi hari ini S mendapatkan kabar kalau ada Pokemon Entei yang berada di dekat mereka. 近くにエンテイが現れて。行ってきます。 Dan setelah itu pun cerita dari episode spesial The Distant Blue Sky pun berakhir. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.